Kemudian yang ketiga, sistem pengapian harus mempunyai ketahanan yang cukup. Artinya apa? Ketika kita mengetes yang namanya sistem pengapian, kita selalu tahu bahwa pengapian itu identik dengan busi. Ketika suatu mesin memiliki 4 silinder, berarti dia intinya memiliki 4 busi. Nah, ketika busi itu kita cek, maka dia memiliki ketahanan yang cukup. Menggunakan apa? Menggunakan avometer. Nah, kita seperti biasa kita putar selektor ke dalam tahanan atau ohm, kemudian kita ukur ujung dengan ujung. Nah, itu hasilnya kurang lebih antara 4 sampai 5 kilo ohm. 4 sampai 5 kilo ohm. Kenapa tahanan itu sangat besar? Karena tahanan itu yang nantinya akan menahan percikan yang dari koil. Koil itu kan artinya akan merubah dari tegangan 12 volt dari baterai, kemudian akan terjadi perbedaan kumparan hingga menghasilkan tegangan yang besar. Nah, karena tegangan yang besar maka akan ditahan dengan busi. Nah, kalau misalnya businya itu tahanannya itu jelek, eh, akan berakibat bahwa nantinya tegangan yang masuk akan berlebih. Kemudian pastikan bahwa kondisi busi, bodi busi, kemudian ulir, kemudian ujung katodanya itu dalam kondisi bagus. Untuk apa? Untuk memastikan jika busi itu tidak pecah di dalam. Kenapa bisa seperti itu? Karena terjadi kompresi yang besar. Kalau busi itu kelihatannya retak atau kelihatan sudah tidak bagus, maka bisa pecah di dalam mesin. Jadi kita pastikan dari segi tahanan tegangan kita pastikan bagus. Kemudian dari segi visual bodinya kita juga pastikan dalam kondisi bagus. Nah, ketika 3 komponen tadi, bunga apinya bagus, berwarna biru, saat pengapian paling tepat artinya sudah dicek menggunakan timing light, alat ukur timing light itu posisi top kompresinya itu bagus. Kemudian yang ketiga adalah ketahanan busnya sendiri itu bagus, maka bisa dipastikan maka sistem fungsi dasar sistem pengapian bisa berjalan. Tidak kalah pentingnya juga kita harus memperhatikan kode dalam businya. Kode dalam busi itu ada di bagian busi itu sendiri, di mana mengindikasikan eh, ketahanan dia terhadap busi panas atau busi dingin. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut pada materi atau slide berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, baik teman-teman, jenis-jenis dari sistem pengapian yang pertama adalah pengapian konvensional ya, di mana titik intinya dia menggunakan breaker point atau platina. Kemudian adalah menggunakan pengapian transistor atau semi transistor. IIA artinya Integrated Internal Assembly Igniter atau full transistor atau disebut dengan ESA. Electronic Spark Advance yang biasanya digunakan untuk kendaraan-kendaraan sekarang itu biasanya menggunakan ESA. Seperti mobil Avanza, Xenia, kemudian Toyota lainnya, itu rata-rata sudah menggunakan full transistor atau ESA. Kemudian ada lagi yaitu dengan distributor less ignition atau disebut dengan DLI. Nah, tahunya dari mana? Biasanya tuh kendaraan tuh kalau misalnya kita ngelihat eh, tulisan di belakang kendaraan itu biasanya ada tulisan VVTi. Nah, kemudian ada tulisannya DLI. Yang itu mengindikasikan bahwa sistem VVTi dia sudah menggunakan sistem full transistor. Nah, VVTi sendiri adalah Variable Five Timing Intelligence. Nah, itu biasanya sudah menggunakan dari full transistor. Sedangkan kalau misalnya ada tulisan DLI, itu disebut dengan Distributor Less Ignition. Dia menggunakan distribusi dari satu koil, kemudian dia distribusikan ke 4 silinder. Nah, itu biasanya pada kendaraan-kendaraan yang semi konvensional. Jadi perpindahan antara kendaraan yang FI, ya kan, kendaraan mobil FI dengan mobil yang lama atau mobil zaman dulu. Nah, itu biasanya menggunakan DLI, Distributor Less Ignition. Kita lanjutkan, teman-teman. Baik, untuk sistem pengapian konvensional. Nah, ini adalah ada wiring diagramnya, cara kerjanya. Mari kita perhatikan. Teman-teman bisa menyimak. Saya akan menggunakan pointer untuk bisa lebih jelas.
Ya, baik. Kita mulai dari baterai. Nah, baterai itu tentu saja dia akan mengarah untuk negatif, dia akan mengarah ke massa. Kemudian positif, dia akan mengarah ke fusible atau kita sebut dengan fuse. Kemudian dia akan masuk ke dalam kunci kontak. Selanjutnya dari kunci kontak, dia di sana ada arah ke motor starter. Kemudian ketika kunci kontak itu dihidupkan, kunci kontak on, ada kunci kontak starter. Nah, ketika dia kunci kontak starter, maka akan mengalirkan tegangan dari positif ke starter. Di satu sisi, ketika starter itu hidup, maka ada tegangan yang masuk ke koil pengapian. Nah, di koil pengapian itu, di sana ada tahanan luar dan koil pengapian, ada tahanan sekunder dan tahanan primer. Nah, tahanan sekunder itu dia yang memiliki lilitan yang jumlahnya tidak banyak. Kemudian yang tahanan sekunder, dia memiliki lilitan yang banyak. Kita lanjutkan. Nah, kemudian di tahanan sekunder dan tahanan primer itu akan mendistribusikan untuk tahanan primer, dia akan mendistribusikan yang lilitannya banyak itu, dia akan mendistribusikan ke dalam celah platina. Kemudian untuk tahanan yang sekunder atau lilitan yang sekunder, dia akan mendistribusikan ke dalam distributornya. Nah, di sini kita akan mengukur celah platina itu menggunakan feeler gauge ya, atau alat ukur untuk mengukur jarak celah platinanya itu sekitar kita bisa nanti lihat di buku manualnya, dia akan terhubung ke massa. Kemudian di distributornya itu dia satu unit atau satu komponen yang nantinya akan mendistribusikan ke masing-masing busi di dalam silinder mesin. Jadi ada silinder pertama, kedua, ketiga, dan empat. Nah, urutan dari pengapian itu nantinya akan diatur oleh distributor. Nah, jadi ada yang kita sebut dengan fire order atau FO ya. Fire order itu artinya urutan langkah dia melakukan pengapian. Nah, mulai dari busi biasanya akan dimulai dari busi satu 3 4 dan 2. 1 3 4 2 atau dari silinder 1 3 4 2. Yang mengatur itu adalah distributor ke busi. Nah, tentunya setelah dari busi dia akan melakukan percikan dan dia akan terhubung ke massa. Massa ini sendiri kita kita ketahui adalah kerangka mesin ya, kerangka mesin yang terhubung nantinya ke dalam massa baterai. Nah, seperti itu. Nah, di dalam proses ini tentunya tegangan dari baterai yang nilainya 12 volt akan diubah dari ke koil pengapian yang nilainya bisa sekitar eh, ratusan volt hingga ribuan volt. Ya, ratusan hingga ribuan. Nah, kita bisa mengukur itu menggunakan tes tes peak voltage atau titik puncak pengapian, titik titik puncak dari tegangan, tegangan pengapian itu disebut dengan tes peak voltage. Nah, di mana tes peak voltage itu akan mengukur eh, seberapa besar koil bisa mengeluarkan tegangan ketika dia bisa memercikkan bunga api di busi. Nah, seperti itu teman-teman. Kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan ya sambil kita mencerna gambar, mencerna materi. Silakan di pertengahan jika ada pertanyaan, saya persilakan teman-teman. Baik, jika tidak ada saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya adalah kita menggunakan igniter ya. Nah, igniter ini seperti apa sih maksudnya? Nah, igniter ini dia sebenarnya perbedaannya ada di kalau tadi kita menggunakan celah platina, jarak platina, nah kita menggunakan sinyal dari rotor ke sinyal generator. Kita mulai dari
baterai. Baterai itu teman-teman seperti biasa akan terhubung ke massa, kemudian akan terhubung positifnya ke dalam sekring. Nah, sekring di sini akan terhubung lagi ke dalam sekring switch ya, sekring switchnya. Kemudian dia akan terhubung ke dalam kunci kontak. Nah, kunci kontak di sini nantinya disebut dengan ignition switch. Kemudian dia akan terhubung ke relay. Nah, relay di sini dia berfungsi sebagai penghubung dan pemutus positif ke dalam ignition coil. Jadi posisinya adalah kita ulangi lagi dari baterai menuju ke fuse bling-ling, kemudian masuk ke fuse yang kedua. Selanjutnya dia akan meneruskan positif ke relay. Nah, di relay itu ketika kunci kontak memberikan sinyal positif, kemudian positif terhubung dengan massa, maka nantinya akan meneruskan positif dari baterai menuju ke ignition coil. Nah, tegangannya positif. Nah, ada tanda plus di sana di ignition coilnya, ada tanda positif. Selanjutnya dari ignition coil, kemudian dia akan terhubung ke massa, kemudian masuk ke igniter. Nah, igniter ini sebagai pemantik tegangan atau pemicu awal tegangan yang digerakkan oleh generator. Nah, generator kemudian akan memberikan sinyal ke rotor sehingga emission coil akan terhubung dengan distributor. Nah, emission coil akan terhubung di distributor dan meneruskan tegangan melalui busi. Ya, intinya dia memercikkan busi berdasarkan putaran dari rotor. Kalau tadi yang konvensional dia memercikkan berdasarkan celah platinanya. Nah, ini dia akan memercikkan berdasarkan putaran dari rotornya. Dari mana putaran rotor didapatkan dari signal generator. Nah, seperti itu teman-teman. Sama untuk distributor itu dia akan memercikkan sesuai dengan fire ordernya atau FO-nya, di mana FO-nya adalah satu busi silinder pertama, kemudian busi silinder ketiga, kemudian yang keempat dan yang kedua. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah komponen sistem pengapian. Nah, yang pertama komponennya adalah baterai. Jelas, baterai berfungsi untuk sebagai sumber tenaga listrik. Jika baterai tidak ada, maka tidak akan terjadi yang namanya pengapian. Kemudian yang kedua adalah kunci kontak. Nah, kunci kontak ini seperti gambar pada sebelah kanannya berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik dari baterai ke koil. Jadi, kalau misalnya kunci kontak on, dia masih belum hidup, kemudian start baru dia akan hidup. Selanjutnya, sekring atau sebagai pengaman dari arus listrik. Nah, jadi ada baterai, kunci kontak, kemudian sekring. Sekring sendiri kalau misalnya terjadi konsleting, maka eh, aman saja sebenarnya, mesinnya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi yang menjadi korban hanyalah komponen fuse. Fuse-nya putus. Jadi tidak perlu takut untuk membongkar pasang suatu kelistrikan karena ada pengamannya, pengaman arus listriknya. Ya, dari komponen sistem pengapian mungkin ada pertanyaan. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah gambaran komponen dari sistem pengapian ya teman-teman ya. Kita mulai dari yang paling atas. Di situ ada distributor cap atau kita sebut dengan covernya. Kemudian di dalam distributor ada disebut dengan rotor yang bagian dia berputar. Kemudian eh, ada damper spring. Kemudian ada breaker point. Nah, breaker point ini kita sebut dengan celah platina. Artinya kalau misalnya celahnya itu terlalu rapat atau celahnya itu renggang, dia tidak akan bisa adanya loncatan bunga api di celah platinanya. Kemudian ada damper spring, ada breaker plate, kemudian ada condenser, kemudian ada vacuum advancer, kemudian ada ball bearing,
yang tentunya dia berfungsi sebagai bagian yang akan meneruskan tegangan dari breaker point tadi, celah platina tadi. Kemudian ada governor advancer, ini sebagai penstabil, fungsi dari governor. Ada governor spring, kemudian governor wake, dan distributor shaft. Nah, masing-masing komponen ini tentunya akan diperiksa dan dipastikan terutama pada celah platinanya. Kita lanjutkan. Komponen dari sistem pengapian selanjutnya adalah ignition coil atau koil pengapian, di mana ignition coil ini berfungsi untuk merubah arus dari 12 volt dari baterai menuju tegangan tinggi 20 kilovolt atau lebih. Sangat tinggi sekali tegangannya yang dihasilkan dari ignition coil untuk menghasilkan loncatan bunga api yang kuat pada celah busi. Pada ignition coil, kumparan primer dan sekunder digulung pada inti besi. Nah, kumparan-kumparan ini akan menaikkan tegangan yang diterima dari baterai menjadi tegangan yang sangat tinggi dengan cara induksi elektromagnetik. Nah, jadi sistem kerja dari yang namanya coil itu adalah induksi elektromagnetik, di mana dia akan merubah tegangan dari kumparan yang jumlah lilitannya itu kecil. Misalnya ada 10 lilitan, kemudian dia akan meneruskan ke dalam kumparan sekunder yang jumlah lilitannya bisa 2 kali lipat, bisa 20, bisa 30 lilitan, dan besar penampangnya juga lebih kecil. Jadi kalau misalnya kumparan primer itu eh, lilitan kawatnya itu dengan diameter yang besar, maka untuk kumparan sekunder itu lilitannya lebih kecil. Untuk apa? Untuk memberikan hasil tegangan yang besar. Dua jenis kumparan di ignition coil. Seperti yang saya jelaskan tadi, kumparan primer di mana dia menciptakan medan magnet. Nah, medan magnet itu sendiri memiliki penampang yang kawatnya besar jumlahnya. Kemudian jumlah gulungannya itu sekitar kurang lebih 400 gulungan. Sedangkan kumparan sekunder merubah induksi menjadi tegangan tinggi. Nah, penampangnya lebih kecil, jumlah gulungannya kurang lebih 30.000 gulungan. Ya, saya izin sebentar ya teman-temannya, sekitar 1-2 menitan.
Baik, kita lanjutkan teman-teman. Jenis kumparan yang tadi kita sebutkan itu adalah kumparan primer, kemudian kumparan sekunder. Nah, intinya sebenarnya adalah untuk menaikkan tegangan itu diperlukan lilitan yang sangat besar. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada dua jenis dari ignition coil, ada yang digunakan resistor dan tanpa resistor. Biasanya kalau misalnya coil dia dengan resistor, dia ada 3 poin, jadi ada 3 lubang di dalam koilnya. Nah, sedangkan kalau misalnya ignition coil tanpa resistor, dia cuma dua, masuknya koil primer, kemudian keluarnya koil sekunder. Nah, ini enggak, kalau misalnya dengan resistor itu ada 3 input dan outputnya. Nah, kita lanjutkan di gambar. Kita perhatikan gambar di sebelah kanannya, di mana nilai tahanan gulungan primer besar, sehingga sehingga membutuhkan waktu lama agar arus yang masuk ke gulungan primer mencukupi untuk membentukkan medan magnet. Kita perhatikan gambar sebelah kanan ada baterai, kemudian di sana ada switch, kemudian dia akan masuk ke coil. Sekoil itu dia memiliki tahanan 1,5 ohm, kemudian resistor 1,5 ohm. Nah, tentunya untuk mencukupi pembentukan medan magnet ya supaya medan magnetnya itu dapat tercukupi dengan baik, maka yang seharusnya dia 3 ohm dia dipecah 1,5 dan 1,5. Kemudian akan menghasilkan yang namanya arus listrik. Kemudian kalau misalnya ignition coil tanpa resistor ada di sebelah gambar sebelah kanannya, paling kanan, di sana dari tegangan 12 melalui switch kemudian melalui dari coil yang tahanannya digabung sebesar 3 ohm. Kemudian dia menghasilkan arus listrik. Nah, perbedaannya apa? Nah, untuk arus ketika dia on, dia memerlukan waktu untuk melakukan pengapian itu sangat singkat atau sangat cepat. Artinya dia lebih bagus ya dengan resistor. Pembentukan medan magnetnya lebih cepat waktunya. Sedangkan kalau misalnya tanpa resistor, dia pembentukan medan magnetnya itu membutuhkan waktu yang lama, di mana nilai tahanan pada gulungan primer menjadi lebih kecil akibat arus yang masuk ke gulungan primer dapat segera mencukupi untuk pembentukan medan magnet. Nah, artinya kalau misalnya eh, letak dari letak dari eh, dengan resistor dan tanpa resistor itu adalah waktu timing dia untuk membentuk suatu medan magnet. Kalau lebih cepat yang menggunakan resistor, sedangkan yang lebih lambat adalah tanpa menggunakan resistor. Nah, itu biasanya ada di kendaraan-kendaraan konvensional, kendaraan-kendaraan yang sudah lama. Nah, itu biasanya ada. Nah, pengecekannya pun akan berbeda. Kalau misalnya dia dengan resistor, kita akan memeriksa sampai dengan tahanan resistornya. Tapi kalau misalnya itu tanpa resistor, kita cukup menghubungkan antara tahanan primer dan tahanan sekunder. Kita lanjutkan. Nah, ignition coil dengan resistor untuk mengurangi penurunan tegangan pada secondary coil pada saat putaran mesin tinggi dan untuk menstabilkan arus yang masuk ke kumparan primer. Nah, jadi sebenarnya untuk menstabilkan kumparan yang masuk pada keadaan mesin tinggi. Kita lihat pada gambar di bawah ini ya, ada secondary point, ya kemudian ini ada resistor atau tahanan resistor di mana dari secondary dan primary ini akan dihubungkan ke resistor sebagai penstabil, penstabil tegangan. Kita lihat pada gambar komponen di koil pengapian, ini ada positif. Nah, positif ini kemudian akan dihubungkan ke resistor. Resistor ini nantinya akan masuk ke dalam switch kontak atau kunci kontak. Nah, kunci kontak ini nantinya akan terhubung ke baterai. Kemudian negatif ini nantinya akan terhubung ke distributor. Negatif, positif, dan resistor.
Pemeriksaannya biasanya pemeriksaan untuk dikatakan koil itu bagus tidaknya, maka biasanya kita menghubungkan antara negatif dengan resistor, kemudian negatif dengan positif untuk mengetahui bahwa tidak ada kerusakan pada koil pengapian. Berbeda halnya dengan resistor, tanpa menggunakan resistor. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dia menggunakan resistor yang tipe eksternal, ada gambarnya seperti ini. Kemudian yang tipe internal, dia resistornya ada di dalam. Jadi saya ulangi, gambar resistor yang paling atas ini adalah resistor dengan eksternal resistor, tipe dari eksternal resistor. Sedangkan kalau internal resistor, dia masuk ke dalam koilnya, atau disebut dengan integrated atau menyatu. Kita perhatikan, di sini ada 3 poin, 1, 2, dan 3 ya. Untuk poin yang pertama ini negatif, dia akan diberikan ke hubungan ke distributor. Kemudian yang positif, dia akan terhubung ke switch kontak ST, kunci kontak, kemudian terminal B, dia akan masuk ke ignition. Nah, artinya ketika posisi dari kunci kontak itu ACC, kemudian kunci kontak masuk ke ignition, nah, dia akan mengaktifkan si terminal B-nya. Ketika kunci kontak bergerak ke ignition sehingga ke starting, maka akan memberikan percikan dari bunga apinya. Apa perbedaannya itu? Jadi kalau misalnya dia eksternal, dia akan kelihatan ya, sedangkan yang kalau misalnya internal dia ada di dalam. Kalau gambarnya seperti ini, di sini ada kumparan sekunder, kemudian di sini ada kumparan primer, kemudian kumparan primer ini nanti akan berhubung dengan resistor yang ada di dalam badan dari koilnya itu sendiri. Pemeriksaannya bagaimana? Pemeriksaannya kita menggunakan AVO, di mana negatif eh, kita taruh eh, negatif di bagian sini, kemudian kita akan mengukur positifnya di positif yang pertama, kemudian di positif yang terminal B-nya atau eh, terminal dari resistornya. Kita lanjutkan. Nah, ini pengecekan tahanan untuk resistor. Nah, kita bisa mengecek menggunakan avometer yang seperti saya jelaskan tadi. Kita mengecek seperti gambar ini, kalau misalnya di eksternal kita hubungkan aja di dalam eksternal resistornya, kemudian kalau misalnya dia internal, maka kita hubungkan negatif dengan negatif, positif dengan posisi dari B atau posisi dari resistornya. Nah, seperti berapa kali tahanannya? Benarnya tahanannya adalah 1,1 sampai 1,3 ohm untuk dia eksternal, sedangkan internal dia 0,9 sampai 1,2. Seandainya ada nilai yang keluar dari nilai ini, maka kita harus mengganti yang namanya coil pengapian satu set, atau kita bisa mengganti resistornya juga. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan, teman-teman? Ya, kita lanjutkan. Nah, seperti ini cara kerjanya ya. Kita akan membahas cara kerja dengan resistor. Kita baca dulu penjelasannya. Resistor dihubungkan langsung seperti gambar selama mesin diputar oleh mesin starter dengan tujuan untuk memberikan arus langsung pada kumparan primer untuk menghasilkan bunga api yang lebih kuat. Pada saat resistor dihubungkan langsung, maka arus primer naik. Nah, kita lihat di motor starter, kemudian ada baterai. Di sini kita hubungkan dengan massa, positifnya langsung masuk ke pecah kedua sisi ya. Sisi yang pertama dia akan terhubung dengan kunci kontak. Sisi yang kedua dia akan terhubung dengan terminal dari motor starter, di mana kita tahu motor starter memiliki 3 komponen, ada terminal 50, 30, kemudian terminal massa. Nah, positif 30 ini akan terhubung dengan baterai, kemudian positif dari motor listrik dari terminal 50 akan diteruskan ke kunci kontak. Nah, ketika kunci kontak on atau starting ya, dia positifnya akan meneruskan ke dalam posisi kumparan primer, kumparan primer. Nah, di satu sisi, di sini ada resistor ya, kemudian akan terhubung ke dalam kunci kontak. Nah, resistor ini nantinya sebagai penstabil
supaya kumparan primer itu dapat menaikkan tegangan atau arus primer bisa naik. Ketika tegangan stabil, kemudian dia masuk ke kumparan primer, selanjutnya dia masuk ke kumparan sekunder. Nah, di sini ketika dia mengeluarkan eh, mengeluarkan spark atau percikannya, dia akan terhubung ke busi. Sedangkan negatifnya akan masuk ke dalam breaker point atau posisi celah platinanya. Di sini kita bisa ukur celah platina, negatif akan masuk ke celah platina, kemudian dia akan terhubung ketika ada massa akan terhubung ke breaker point, maka akan memberikan massa di sini sehingga akan mengaktifkan kumparan primer meneruskan ke kumparan sekunder. Nah, saya ulangi lagi. Ketika baterai itu terhubung, positifnya akan masuk ke motor, kemudian akan masuk ke kunci kontak. Nah, di motor sendiri dia akan terhubung ke kunci kontak. Ketika dia posisi on, maka akan mengalirkan positif masuk ke dalam eh, kabel positif. Nah, di sini dia akan standby untuk positifnya. Berapa nilainya? Yaitu nilai baterai, yaitu 12 volt. Nah, ketika ada negatif masuk dari sini, negatif dari massa, dihubungkan menggunakan breaker point. Ketika breaker point ini terhubung, maka breaker point akan memberikan negatif massa masuk ke dalam kumparan primer. Nah, di sini kumparan primernya. Nah, sehingga terjadi medan magnet atau terjadi arus listrik diteruskan kemudian masuk ke dalam secondary coil atau disebut dengan kumparan sekunder. Nah, baru akan menghasilkan tegangan listrik yang nilainya adalah 20 kali volt, 20.000 volt. Seperti itu. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, untuk pemeriksaan primary, ini ada dua jenis. Ada pemeriksaan untuk tahanan primary coil, ya. Ada external resistor 1,3 sampai 1,6 ohm. Kemudian ada tahanan primary coil, yaitu internal resistor 1,5 sampai 1,9 ohm. Nah, nanti kita akan membahas ini ya. Kita break dulu jam 8, jam 7.45. Nanti kita akan ketemu lagi sekitar jam setengah 8, teman-teman ya. Menggunakan kode unit, kemudian kita membaca daftar alat yang digunakan. Selanjutnya apa saja daftar yang digunakan? Yang pertama kita melihat unit kendaraan ringan atau engine trainer, kemudian melakukan pelindung atau kendaraan, kemudian kita mengecek businya, kemudian melihat carry tools, kemudian kunci busi, feeler gauge atau spark gap, kemudian sikat kawat, kemudian spark cleaner atau tester. Jadi yang dipastikan harus ada sebenarnya adalah unit kendaraannya. Kemudian daftar bahan yang digunakan adalah majun. Lama pengerjaan adalah 1 kali 15 menit. Yang pertama kita harus gunakan APD, sepatu safety. Kemudian poin B-nya kita harus menggunakan alat sesuai prosedur. Kemudian berhati-hati karena bekerja dengan alat yang presisi. Kemudian pastikan alat bersih dan berfungsi dengan baik. Kemudian tanyakan pada instruktur apabila mengalami masalah praktikum. Selanjutnya, penyiapan alat komponen seperti biasa kita menyiapkan komponennya ya, seperti caddy tools, kemudian sikat kawat pembersih busi, kemudian membersihkan alat dan komponennya. Kemudian yang ketiga adalah melepas semua kabel busi. Di sini kita bisa lihat cara melepas kabel businya. Kita bisa melihat gambar sebelah kanannya di dalam job sheet ini. Itu kita lepas dulu yang namanya koil pengapian. Kita lepas koilnya. Nah, koil ini dengan tipe jenis ESA. Jadi kita lepas pada koil pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kita lepaskan soketnya. Soket dari koil pengapiannya. Kemudian
kita melepas busi. Nah, kan lepas semua busi yang menggunakan kunci busi yang sesuai. Ketika koil pengapian kita lepas, kita baru lepaskan busi. Kemudian periksa kondisi visual busi. Nah, kondisi yang pertama adalah kita memeriksa secara visual apakah ada keretakan atau ada bagian yang tidak layak pada busi. Ketika ada bagian yang tidak layak atau seperti retak, maka kita wajib mengganti busi. Selanjutnya adalah kita memeriksa insulatornya. Nah, insulator ini ada beberapa kondisi. Kondisi yang normal adalah berwarna coklat. Kemudian ada kondisi ketika dia ada eh, putih ya, berwarna putih itu menandakan bahwa terjadi percikan api yang berlebih. Kemudian di situ ada warna hitam, artinya terdapat bahan bakar bensin yang masuk hitam dan berbau bensin. Kemudian ada yang warna hitam pekat itu terdiri dari karbon. Nah, kemudian ada beberapa bagian-bagian yang lainnya kita bisa lihat kondisi dari insulator busi. Selanjutnya adalah pemeriksaan kebersihannya. Dipastikan bahwa di bagian busi itu eh, kebersihan dari elektroda maupun insulator itu bersih. Bisa kita menggunakan kain atau kawat. Kemudian bagian tipe busi kita bisa mengecek. Di sini ada tipe busi untuk busi Denso. Nah, ini kita bisa melihat contohnya adalah W24 FPR strip U10. Nah, U ini menandakan ada tipe elektroda. Kemudian F ini adalah panjang ulir. Kemudian 10 ini menandakan angka 10 atau 1,0 mm gapnya atau celahnya di sini. Nah, kita bisa lihat di insulatornya itu dia ada celahnya 10. Kemudian kita bisa melihat diameter dari ulirnya itu dengan kode W. Kemudian ada resistor, ada P, kemudian ada 24. 24 ini adalah tingkat panas busi. Jadi saya ulangi, W di sini angka awalnya adalah dia untuk kode diameter ulir. Kemudian ada angka 24 ini tingkat panas busi. Artinya ketika angka 24 itu mengindikasikan busi dengan level panas. Tapi jika dia berkurang, misalnya di bawah 20, maka tingkat panasnya disebut dengan busi dingin. Saya ulangi lagi, kalau misalnya di bawah 20 dia busi dingin, kalau di atas 20 dia tingkatannya adalah busi panas. Apa hubungannya busi dengan kondisi panas dan dingin? Maksudnya adalah ketika busi itu panas, maka dia akan mudah untuk mengeluarkan panas. Ini lebih cocok pada daerah yang normalnya daerah-daerah yang dingin. Sedangkan busi dingin itu dia lebih lama untuk terjadinya suatu panas. Nah, itu biasanya cocok untuk daerah-daerah yang berada pada kondisi yang tropis. Kemudian di setelah setelah W24 kemudian ada kata F. F itu adalah panjang ulirnya. Kode F bisa kita lihat pada tabel busi. Kemudian ada kode P, itu kode P adalah project type atau tipe rancangan businya. Kemudian ada tipe R, ada kalimat R adalah resistornya. Kemudian U adalah tipe elektroda. Kemudian 10 adalah gapnya. Jadi kalau misalnya kita nggak mengetahui ini standarnya busi, ini gapnya atau celahnya itu berapa, kita bisa membaca yang namanya kode busi di mana angka terakhir itu mengindikasikan adalah gap atau celahnya. Jika celahnya itu di bawah dari 1 mm, maka silakan untuk membuka celah busi atau melebarkan celah busi. Sebaliknya, kalau misalnya celahnya di atas dari 1 mm, maka kita rapatkan kembali hingga celahnya berada pada 1 mm. Untuk apa kita mengukur celah ini? Untuk memastikan bahwa lompatan bunga api busi atau spark plug-nya itu berada pada kondisi yang ideal, kondisi yang bagus, sehingga akan memercikkan bunga api yang berwarna biru. Kemudian untuk nomor 7, nah ini adalah suatu alat untuk membersihkan busi. Kalau biasanya kita membersihkan manual menggunakan kain lap, ini kita bisa membersihkannya menggunakan alat yang disebut dengan spark plug cleaner tester atau alat yang bisa digunakan untuk membersihkan busi. Tinggal kita masukkan aja sebenarnya busi ke bagian yang sebelah kiri ya kan, kita masukkan businya, kemudian kita lakukan pembersihan dengan tekanan tertentu. Nah,
maka busi siap digunakan. Kemudian selanjutnya adalah kita memeriksa celah busi. Nah, ini yang saya jelaskan, apabila dia posisi busi itu lebar dari celah gapnya, silakan untuk disesuaikan. Kalau misalnya terlalu rapat, silakan untuk dilebarkan. Jadi fleksibel ya kita ya. Selanjutnya, nah, kalau misalnya sudah dibersihkan di bagian di bagian kiri ya, tadi menggunakan alat spark plug cleaner and tester, maka kita bisa mengecek lompatan bunga api di bagian kanan. Nah, ini kita bisa melihat secara detail bagaimana lompatan bunga apinya. Kalau misalnya kita manual, biasanya kita menghubungkan busi itu ke bodi mesin, kemudian kita lakukan starting. Nah, kalau misalnya kita menggunakan alat ukur ini, kita bisa melihat secara detail lompatan pada businya. Selanjutnya kita bisa mencatat hasil pengukuran pada lembar kegiatannya, itu bisa kita lihat ada poin kondisi visual busi, tipe busi, kemudian pembersihan busi, celah busi, dan kemudian percikan api busi. Nah, kita melihat dari nomor silinder satu, mesin silinder satu, silinder 2, 3, dan 4. Karena biasanya kalau cc-nya itu di atas 1200, biasanya menggunakan 4 silinder. Kecuali kalau cc-nya 1000, biasanya dia menggunakan 3 silinder. Selanjutnya, ketika kita selesai membersihkan yang namanya busi, kita bisa melakukan pemasangan kembali rekan-rekan. Jadi kita pasang kembali, kita pasang soketnya, kita pasang bautnya. Jangan lupa untuk mengencangkan dan pastikan bahwa busi ketika dipasang juga pada torsi tertentu atau pada kekencangan yang ada pada servis manualnya. Kemudian jangan lupa setelah selesai maka kita lakukan pembersihan alat. Nah, begitu kira-kira langkah pemeriksaan busi ya, salah satu komponen di sistem pengapian. Selanjutnya kita akan melihat job sheet. Eh, ada pertanyaan tentang job sheet busi? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke job sheet yang lainnya. Oke. eh, Ya, kita beralih pada job sheet yang kedua, memelihara sistem pengapian. Nah, kita lihat daftar alat pada memelihara sistem pengapian. Di situ ada unit kendaraan ringan, kemudian ada cover sheet, ada KD, ada kunci busi, ada filler gauge, sikat kawat, multimeter, scanner, dan buku manual. Nah, di sini ada beberapa item yang baru ya, seperti scanner, kemudian ada spark plug cleaner and tester. Selanjutnya, bahan yang digunakan adalah majun. Kemudian, lama pengerjaannya adalah 1 kali 45 menit. Kemudian aspek ketiganya, gunakan APD, sepatu safety dan pakaian kerja. Gunakan alat sesuai prosedur. Kemudian berhati-hati karena bekerja dengan alat yang presisi. Selanjutnya pastikan alat bersih dan berfungsi dengan baik. Kemudian tanyakan pada instruktur apabila mengalami permasalahan selama praktikum. Baik, memperbaiki sistem pengapian. Yang pertama adalah mempersiapkan buku manualnya, kemudian menyiapkan pengapian sistem, kemudian mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti engine tuner ya pada gambar yang dengan box merah, kemudian ada timing light, kemudian ada avometer, kemudian kita bisa menggunakan APD seperti wear pack, masker, sarung tangan, karet dan sepatu safety. Kemudian kita menyiapkan bahan. Selanjutnya pemeriksaan baterai. Nah, kita periksa dulu nih baterainya pada kondisi seperti apa. Normalnya kondisi baterai dia berada pada angka 12,4 atau 12,8 volt. Ketika kondisi dia standby, kemudian kalau kondisi dia pengisian dia pada kondisi 13 volt. Nah, dipastikan bahwa baterai dalam kondisi yang bagus. Selanjutnya adalah pemeriksaan ignition switch. Nah, ignition switch ini kita periksa kondisi switch pada saat off,
ACC on, kemudian start, dan periksa hubungan antara terminalnya. Saat off, terminal B tidak terhubung ke terminal manapun. Jadi tidak ada hubungan antara terminal B dengan terminal manapun. Kemudian kalau misalnya saat ACC, maka ada hubungan antara B dengan ACC atau ketika kondisi sebelum on. Nah, kemudian ketika on, maka ketika kondisi IG atau on, maka terminal B terhubung dengan ACC, B dengan ACC, dan ACC dengan IG atau on. Nah, kemudian pada saat start, maka terjadi hubungan antara terminal B berhubungan dengan start dan on dan tidak terhubung dengan ACC. Kemudian untuk starter dia B dengan IG dan IG dengan ST. Nah, ini kita bisa menggunakan avometer dengan selektor pada kondisi ohm atau kondisi tahanan. Seperti itu rekan-rekan. Selanjutnya pemeriksaan fuse. Nah, kita periksa fuse-nya dengan selektor ohm. Nah, dikarenakan hambatan fuse kurang dari 1 ohm, lakukan kalibrasi untuk sebelum melakukan peralatan. Nah, ini karena kondisinya sangat kecil, jadi tahanannya kemungkinan juga akan kecil. Kemudian kita periksa pemeriksaan centrifugal advancer. Nah, centrifugal advancer ini gunanya adalah untuk memeriksa celahnya. Centrifugal advancer dengan cara memutar digerakkan rotor searah jarum jam dengan posisi rotor bagian bawah, kemudian ditahan dan lihat kondisi rotor. Apakah rotor kembali pada posisi awal? Nah, jika tidak kembali, maka dalam kondisi yang kurang bagus. Selanjutnya pemeriksaan vacuum advancer. Pemeriksaan vacuum advancer dengan cara menghisap saluran vacuum advancernya pada distributor. Nah, jika ketika dihisap bagian dalam dari pegas pada vacuum advancer bergerak maju, atau ketika hisapan dilepas lalu mundur, berarti kondisi vacuum advancer dalam kondisi yang baik. Selanjutnya teman-teman silakan periksa tahanan koil. Nah, kita pelajari tadi kan koil kan ada koil dengan resistor dan tanpa resistor. Ini diperiksa dulu dia menggunakan resistor atau tidak. Jika dia menggunakan resistor, maka kita lihat resistornya itu termasuk eksternal atau internal. Nah, kalau misalnya kita melihat ternyata dia tahanan ternyata koilnya tanpa resistor, berarti hanya ada dua sisi. Nah, kita perhatikan hanya ada dua sisi, sisi kiri dan sisi kanan. Ini berarti dia hanya kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, kemudian kita menggunakan selektor ohm, kemudian kita cek tahanan dari primer. Biasanya rentang dari tahanan primer itu antara 2 ohm sampai 12 ohm. Jadi sangat kecil untuk tahanan primernya. Nah, keterangannya di sini periksa hubungan primer coil dengan menggunakan multimeter 1 kali atau 10 kali. Kedua pro multimeter dihubungkan ke terminal positif dan negatif. Nah, kemudian akan muncul tahanan sebesar 12 ohm. Selanjutnya untuk tahanan yang sekunder. Nah, tahanan sekunder ini kita menggunakan eh, output dari sekunder kemudian negatif. Nah, periksa hubungan sekunder coil dengan menggunakan multimeter pada skala ohm 1 kilo ohm. Kenapa 1 kilo ohm? Karena memang hasil dari coil itu sangat besar, teman-teman. Jadi kita harus memilih selektor sekitar 1 kilo. Nah, kemudian hubungkan positif tegangan coil dengan negatif output tegangan coil. Nah, seperti pada gambar ini, dia bisa kita positif coil dengan outputnya ataupun negatif coil dengan outputnya. Nah, akan menghasilkan tahanan sekitar 12 kilo ohm. 12 kilo ohm, sangat besar. Selisihnya adalah 1 banding 10 kali, 10 kali dari kondisi primer. Selanjutnya adalah pemeriksaan kondenser. Kondensor, periksa hubungan kondensor dengan menggunakan multimeter pada selektor ohm, nah, maksimum. Sebelum diukur, hubungkan kaki kondensor. Jadi kaki-kakinya kita lihat ini. Berapa standar hambatannya, yaitu 0,2 sampai 0,3 ohm ya teman-teman ya. Jadi kita periksa kaki-kakinya karena ini berfungsi untuk mendistribusikan nantinya ke masing-masing busi. Selanjutnya adalah pemeriksaan celah platina. Nah,
Celah platina nanti teman-teman ukur menggunakan filler gauge ya, menggunakan obeng. Untuk menyetelnya biasanya filler gauge ini hanya untuk mengukur aja. Nah, itu kira-kira standarnya adalah 0,20 sampai 0,40. Dari poin ke-9 ini kita memeriksa celah platina menggunakan obeng dan filler. Tangan kanan memegang obeng, kemudian tangan kiri memegang filler gauge sambil memasukkan filler gauge pada celah platina atau celah air gap. Nah, carilah celah yang tepat pada dan kencangkan baut. Nah, celahnya adalah 0,2 sampai 0,40. Itu langkah ke-9. Kira-kira ada pertanyaan sampai langkah ke-9, rekan-rekan? Baik, kita lanjutkan ke langkah yang ke-10. Periksa semua hubungan tiap kabel tengah tinggi dengan menggunakan multimeter pada selektor ohm. Kedua probe multimeter dihubungkan ke setiap ujung kabel. Standar hambatan kabel tegangan tinggi adalah 25 kilo ohm. Nah, jadi ini kabel dari masing-masing eh, kabel sekunder. Nah, teman-teman bisa lihat itu sekitar 25 kilo ohm, sangat besar sekali kabel koilnya. Nah, apabila tidak ada hambatan, tidak keluar hasilnya atau tahanannya itu tidak sesuai, yaitu nilainya di bawah 25 kilo ohm, maka kita bisa mengganti yang namanya kabel coil. Nah, seperti ini. Dia jumlahnya ada 4 karena dia berada pada masing-masing busi. Nah, pastikan masing-masing busi itu dia memiliki tahanan dan eh, kontinuitas yang bagus. Selanjutnya pada nomor yang ke-11, pemeriksaan tentang celah celah busi yang seperti kita ketahui bersama. Celah busi itu senilai 0,9 sampai 1 atau 1 sampai 1,1 milimeter tergantung dari kode businya. Nah, periksa celah busi setiap busi dengan menggunakan filler. Nah, diselapkan atau dicolokkan pada massa. Standar celah busi adalah 1 sampai 1,1 milimeter untuk mesin tipe 1 NRVA. Artinya mesin dengan tipe Avanza. Selanjutnya, nomor yang ke-12 adalah pemeriksaan sudut duel pada sistem pengapian. Sudut duel ini berkaitan dengan sudut kompresi atau titik mati atas top kompresinya. Nah, bagaimana cara mengukur sudut duel? Nah, teman-teman bisa menggunakan alat yang disebut dengan engine tuner. Nah, engine tuner ini nantinya kita hubungkan dari eh, coil ya kan, kemudian dengan negatif massa. Nah, biasanya dia akan mendapatkan sudut duel antara 52 derajat kurang lebih 6 derajat. Nah, ini standarnya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya posisi top kompresinya ini jauh dari standarnya, berarti terjadi pembakaran di awal atau disebut dengan pre-ignition, ya kan? Terjadi pembakaran di awal. Nah, akibatnya apa? Akibatnya biasa terjadi detonasi atau knocking. Maka kita atur sudut duelnya pada 52 sampai kurang lebih 6 derajat. Selanjutnya adalah pemeriksaan timing pengapian. Pemeriksaan timing pengapian ini menggunakan timing lag ya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat gambar seorang yang megang timing lag. Dia mengarahkannya ke drive drive pulley-nya. Nah, kira-kira standarnya adalah untuk mesin 5K dia berada pada 8 derajat sebelum titik mati atas. Nah, biasanya selain 5K itu 5 derajat sebelum titik mati atas. Nah, pemeriksaan ini tentunya harus dilakukan untuk mencegah yang namanya tadi knocking atau detonasi. Nah, jika 13 cara untuk sistem pengapian sudah dilakukan ya teman-teman, berarti bisa dipastikan bahwa posisi dari sistem pengapian berada pada kondisi yang bagus. Nah, kemudian sebelumnya untuk langkah 13 tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjutkan. Pemeriksaan pengapian dengan menggunakan DTC atau scanner. Nah, ini adalah alat yang kita gunakan untuk memeriksa suatu kerusakan pada mesin, bisa pada kerusakan pada sensor,
atau kerusakan pada aktuator. Nah, dikarenakan sistem pengapian ini dia bersifat aktuator atau aktuasi, ya kan ya, dia memberikan suatu tindakan, maka kita akan memeriksa suatu kerusakannya berdasarkan dari aktuasinya atau aktuatornya. Kita ketahui di dalam suatu mesin itu biasanya ada sensor, ada ECU atau ECM, kemudian ada aktuator. Nah, kalau di sensor itu biasanya membaca suatu kondisi, sedangkan aktuator itu biasanya memberikan tindakan. Contoh lain aktuator itu biasanya kayak injektor, kemudian koil, eh, dan lain sebagainya yang dia memberikan tindakan. Maka pemeriksaannya kita menggunakan diagnostik tool atau scanner. Langkah yang pertama adalah kita menghubungkan konektor OBD. Nah, OBD ini singkatan dari Onboard Diagnosis 2 dari scanner ke konektor DLC 3 pada kendaraan. Jadi kita hubungkan, biasanya ini ada di bawah dashboard kendaraan, di bawah dari setir kita hubungkan DLC 3. Kemudian hidupkan mesin kendaraan ya. Ketika kendaraan dihidupkan, maka pilih OBD 2. OBD 2. Nah, berada pada gambar di sebelah kiri, kita pilih OBD 2. Kemudian kita pilih current data. Nah, kita di sini bisa melihat current data itu artinya data terkini atau data yang dibaca pada saat kondisi mesin itu menyala. Jadi pada saat kondisi mesin menyala, berapa aja nilai-nilainya. Nah, itu kita bisa mengetahui. Contoh, kita melihat data engine speed atau RPM. Nah, kita bisa melihat nih RPM-nya nih. Berada pada RPM berapa. Nah, ini dicontoh di gambar sebelah kiri itu RPM-nya adalah 603 RPM. Kemudian 603 RPM. Kemudian untuk vehicle speed sensor itu karena dia mobilnya tidak bergerak berarti pada 0 km per hour. Kemudian ada ignition timing advance satu silinder. Nah, itu perkiraan ketika dia terjadi pengapian berapa derajat ketika terjadi pengapian. Kemudian ada intake air temperature sensor. Intake air temperature sensor ini kita sebut dengan IATS. Berapa sih IATS-nya? Suhunya sekitar adalah 40 derajat Celcius. Nah, kemudian ada air flow rate atau mass airflow atau MAF. Nah, MAF ini kita berkaitan dengan udara yang masuk, massa udara yang masuk. Nah, di sana contohnya adalah 1,4 gram per detik. Nah, dan lain sebagainya ya kita bisa melihat current data yang berhubungan dengan sistem pengapian. Biasanya current datanya adalah RPM, kemudian sudut dari pengapiannya. Kira-kira ada pertanyaan rekan-rekan? Baik, kita lanjutkan dengan pemeriksaan actuation test. Ya, karena tadi termasuk aktuator ya, kita melakukan tindakan actuation test. Ya, langkahnya adalah hubungkan konektor OBD 2 dari scanner ke konektor DLC 3 pada kendaraan. Kemudian hidupkan kendaraan dan kemudian hidupkan diagnostik tool atau scanner. Nah, kemudian pilih diagnostik, kemudian pilih merek kendaraan. Kemudian kita pilih internasional, kemudian pilih 16 pin konektor, kemudian kita pilih EV, kemudian kita klik OK. Maka kita akan muncul beberapa jenis actuation testnya. Kemudian kita memilih pilih power balance, ignition, atau injection. Nah, kemudian kita klik select, kemudian kita start. Kemudian artinya actuation test ini membuat seolah-olah posisi dari silinder mesin dia akan mati. Contohnya ada silinder pertama kita coba mati atau kita putuskan yang namanya koilnya, maka seharusnya terjadi getaran pada mesinnya. Sehingga kalau misalnya terjadi getaran berarti terjadi ketidakseimbangan pada mesin. Pada RPM mesin, apabila RPM mesin turun berarti sistem pengapian pada silinder tersebut baik, tetapi jika tidak ada perubahan pada RPM berarti sistem pengapian pada silinder tersebut bermasalah. Nah, pilih stop untuk mengakhiri tes aktuasi. Kita bisa milih stop untuk menyelesaikan. Kemudian kita pilih escape beberapa kali ya, sampai kembali ke menu pertama. Selanjutnya pilih power untuk scan tool dan matikan engine. Baik, untuk scan tool atau scanner, apakah ada pertanyaan?
Tentunya untuk job sheet ini nantinya teman-teman bisa baca dan teman-teman bisa simpan atau download ya, supaya tambahan pengetahuan untuk ranah keterampilan. Nah, karena kita kebanyakan praktek ya, kalau misalnya untuk ranah keterampilan, jadi teman-teman bisa membaca teorinya, kemudian kita hubungkan dengan eh, praktek, bagaimana sih praktek memeriksa kendaraan dengan benar. Selanjutnya, kita memeriksa sistem pengapian dari sistem kelistrikannya, teman-teman. Kelistrikannya dari mana? Dari soket-soket yang ada. Ya, langkah pertama adalah pemeriksaan tegangan dari coil ignition. Kita melepas pin yang terhubung dengan coil, dengan ESA-nya, Electronic Spark Advance-nya, kita lepas, kemudian kita ukur. Nah, di pin itu ada biasanya ada 3 sampai 4 pin konektor. Nah, kita lihat pada konektor berapa dia menghasilkan tegangan. Nah, pemeriksaan tegangan koil ignition dengan menggunakan multimeter dengan selector volt. Nah, lepas sambungan konektor ignition coil, putar ignition switch ke on, ukur voltase setiap konektor ignition coil, probe positif multitester dan pin konektor satu probe, nah dan 4. Jadi ujung dengan ujung satu dengan 4. Kemudian kita lihat standarnya adalah 11 volt sampai 14 volt. Begitu rekan-rekan. Kemudian kita bisa melihat posisi dari CMP atau camshaft position sensor. CMP sendiri dia berfungsi untuk membaca putaran dari camshaft atau noken as di dalam kendaraan. Nah, pemeriksaan tahanan CMP menggunakan multitester ke terminal sensor dengan selektor pada ohm, yaitu kali 100, standarnya adalah 1650 sampai 2740 pada suhu 10 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius, yaitu 2065 ohm sampai 3225 ohm pada 50 derajat Celcius. Nah, ini kita bisa melihat dengan mencolokkan ke dalam soketnya. Selanjutnya pemeriksaan ke CKP atau crankshaft position sensor. Nah, ini juga sama, kita hubungkan ke dalam soketnya, standarnya adalah 1600 sampai 2700 sekian-sekian ohm. Selanjutnya teman-teman bisa menulis ya, apa aja hasil pemeriksaannya dari poin 1 sampai poin ke 8. Nah, ini kita misalnya tadi tegangan baterai 12 volt, kemudian hubungan pada ignition coil, apakah ada kontinuitas pada saat off, kemudian saat ACC, saat IG dan start. Tentunya kalau off kan tidak ada hubungannya. Nah, ACC, IG, dan start nanti kita tulis. Kemudian yang selanjutnya adalah poin ketiga adalah fuse. Poin fuse ini adalah poin screen, teman-teman ya, untuk memeriksa berapa kontinuitas dari screennya. Kemudian untuk centrifugal advancer kita juga bisa melihat standarnya. Kemudian vacuum advancer kita periksa tahanannya, primer coil kita periksa sampai kondensor kita periksa hingga tahanan sensor CKP dan CMP. Nah, nantinya ini teman-teman silakan untuk menulis hasil-hasilnya apakah masuk dari standarnya atau tidak. Seperti itu. Itu untuk job sheet dengan pemeriksaan sistem pengapian. Nah, semoga kita bisa nanti kalau ketemu itu kita bisa berdiskusi lebih jauh ya tentang sistem kelistrikan. Syukur-syukur nanti kita bisa banyak pertanyaan ya, kemudian banyak kritisasi karena kita bertemu langsung, sehingga materi yang disampaikan dari materi pertama sampai materi kepengapian ini bisa terdalami dengan baik. Selanjutnya untuk job sheet yang ketiga, adalah, nah, engine tuner atau timing light. Jadi ada 3 job sheet, teman-teman bisa download ya dan bisa pelajari. Nah, alatnya seperti ini rekan-rekannya, ada engine tuner dan timing light. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, siapkan alat komponen dan bahan, siapkan alat kerja ya kan. Kemudian teman-teman bisa menyiapkan engine tunernya, dibersihkan dulu, kemudian lakukan prosedur pengukuran. Nah, teman-teman bisa melakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap
terminal positif dan negatif pada baterai. Selanjutnya bisa menghubungkan klip timing light ke kabel busi nomor satu. Kabel busi nomor satu. Hidupkan mesin dan tekan power switch. Hidupkan mesin dan tekan power switch dan lihat saat pengapian. Kemudian kita bisa melihat dari kabel di drive pulley-nya. Ini berada pada berapa sudut pengapiannya. Selanjutnya mengukur sudut duel. Nah, teman-teman bisa menghubungkan klip merah positif dan klip hitam negatif ke terminal baterainya. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan distributor pada terminal negatif coil. Kemudian cek selector pada tanda DC volt ya. Kemudian teman-teman bisa melihat set silindernya, mau silinder keberapa, silinder kedua dan ketiga kita atur. Kemudian kita lihat hasil sudut duelnya. Nah, seperti ini contohnya hasil sudut duel. Ini diperkirakan hasil sudut duelnya itu kita baca pada berapa putarannya, sekitar 1600 RPM. Nah, di sini berarti hasilnya adalah bisa dibaca pada garis-garis yang ada di gambarnya. Ini 120 derajat. Nah, 120 derajat. Kemudian setelah kita melihat sudut duel, kita mengukur tahanan platinanya. Mengukur tahanan platina, prosedurnya adalah hubungkan klip merah positif, kemudian klip hitam ke negatif. Kemudian teman-teman bisa melihat langkah yang sama, tetapi pada selektor dia pada ohm, ya pada ohm. Kemudian kita lihat berapa tahanan platinanya menggunakan alat engine tuner. Selanjutnya mengukur tegangan baterai. Juga sama halnya, kemudian selektornya pada DC volt, kemudian kita bisa ukur berapa tegangan baterainya menggunakan alat yang sama. Nah, kemudian teman-teman bisa mencatat hasil dari lembar job sheet-nya. Nah, ini teman-teman bisa tulis hasilnya, pengukuran pengapian sebelum penyetelan dan setelah penyetelan, kemudian mengukur sudut duel, mengukur tahanan platina, mengukur tegangan baterai, dan lain sebagainya. Nih, teman-teman nanti bisa pelajari lebih jauh lagi. Kemudian untuk memperdalam teman-teman dari segi teori, teman-teman bisa untuk mengerjakan nantinya soal tes teori, eh, untuk memperdalam secara mandiri ya, teman-teman bisa mengerjakan seperti apa tesnya seperti ini ya. Jadi sekitar ada 10 soal. Nah, sekitar ada 10 soal. eh, Pengerjaannya teman-teman bisa memperdalam supaya bisa mengetahui ya sejauh mana dari kemampuan teman-teman untuk ranah teori di sistem pengapian. Baik, mungkin tadi job sheet kita udah membahas ya, kemudian teori kita udah membahas. Sekiranya ada pertanyaan dari teman-teman, pertanyaan tentang sistem pengapian atau bagian lainnya di luar dari sistem pengapian, dipersilakan untuk teman-teman. Untuk materinya sudah saya share, jadi teman-teman bisa mendownload ya.
Baik, tidak ada pertanyaan ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa mengakhiri ya sesi kita di malam hari ini. Mungkin izin saya kembalikan lagi kepada Pak Denny. Saya, Pak Denny, Pak, silakan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya malam ini. Materinya sangat bermanfaat sekali. Jadi materinya sudah saya record Pak. Nanti mungkin teman-teman yang terlewat atau seperti apa nanti bisa dicek di YouTube ya Pak. Mohon izin sebelum kita akhiri kelas hari ini kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan dinyalakan kameranya. Yang lain ditunggu Mas. Ya. Izin Pak Denny, berarti perkiraan Oke, Pak. nanti untuk yang offline sekitar awal bulan Juni apa pertengahan ya perkiraannya? Kalau waktunya saya ikut dari praktisi, Pak. Jadi Oh ya, kami hmm, sangat fleksibel. Jadi kemarin saya juga komunikasi dengan Pak Hadi. Jadi hmm. kami ikut, Pak. Kalau bisa pokoknya jangan mendadak dan kalau bisa hari aktif. Kalau memang Oh ya, paksa hari libur, mohon tidak mendadak, Pak. Karena siap. takutnya saya pas dinas luar gitu, Pak. Oh ya, berarti nanti dikabari Pak ya. Oke, siap, Kabari Pak. ya, Saya siap. menunggu kabar dari Pak Dwiki dan Pak Hadi gitu berarti. Ya, Oke, iya siap. Pak, siap. Ya, mungkin cukup dari saya dan dari Pak Vicky. Terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi terima kasih Pak Vicky yang sudah menyempatkan waktunya. Terima Siap. kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menutup link Zoom, Pak. Boleh Pak.